Apa yang terjadi ketika kita mengetahui realitas sesungguhnya dari dunia yang kita lihat ini? Segala objek di luar ternyata hanya tipuan atau fata morgana, dan bahkan apa yang kita yakini tentang diri kita selama ini masih berupa persepsi yang salah. Kejutan ini mungkin tidak mudah diterima oleh semua orang, tapi ini bukan sebuah cerita baru. Dimulai pada saat Plato yang hidup pada 428 hingga 347 sebelum Masehi. Beliau mengemukakan sebuah alegori yang dinamakan alegori sebuah gua. Plato mendeskripsikan sekelompok orang yang hidup terikat pada dinding gua seumur hidup mereka, dan hanya dapat memandang ke dinding di hadapan mereka. Segala hal yang terlihat oleh mereka tidak lebih dari bayangan yang terlihat di dinding tersebut. Bagi orang yang terpenjara sedemikian rupa, bayangan itu adalah realita sesungguhnya. Itulah dunia. Namun beberapa di antara grup mungkin mulai menyadari bahwa mereka mungkin perlu keluar dari kukungan penjara di gua. Ketika mereka berjalan keluar dari gua, mereka tentu kaget. Ternyata ada dunia yang begitu luas di luar. Segala objek yang dilihat bukan hanya bentuk dan warna hitam saja, tapi objek di luar sudah melampaui bentuk dua dimensi yang selama ini mereka tahu. Pertama kali melihat ini, mereka pasti merasa takut. Bahkan mata mereka pun akan sakit. Ini sama seperti ketika kita yang baru bangun tidur tiba-tiba menatap ke jendela yang terang. Namun perlahan, mata pun akan mulai terbiasa hingga pada satu titik, ia bahkan dapat menatap ke matahari dan langit yang begitu cerah dan indah. Orang seperti ini, ketika kembali ke gua justru malah dianggap gila. Tapi jika orang yang terpenjara di gua langsung dipaksa untuk keluar di luar kemauan mereka, maka yang terjadi adalah mereka akan memberontak. Dan untuk sekedar menoleh keluar, sungguh menyakitkan mata mereka. Mereka bahkan tidak mau berbaur dengan orang yang tadi sudah keluar dari gua. Masuk akal ya, alegori seperti ini, dan kita pun sebenarnya sering melihat orang yang memberontak ketika mengalami sebuah perubahan yang sebelumnya belum ada, yang sebelumnya mereka tidak pernah tahu. Inilah yang sedang diceritakan oleh film The Matrix, sebuah film fiksi yang dibuat oleh Wachowskis, menjadi sebuah film yang cukup fenomenal dan berkesan bagi manusia modern. Semua dimulai dari cerita sebuah program komputer bernama Thomas Anderson yang beroperasi sebagai hacker dengan nama Neo. Neo menemukan kenyataan akan dunia yang ia tinggali dan menyadari sesuatu yang namanya The Matrix. Neo kemudian berusaha mencari Morpheus untuk mengetahui kebenaran akan The Matrix. Namun, ia terperangkap oleh hacker lainnya bernama Trinity. Untungnya, Trinity membawanya kepada Morpheus, dan Morpheus pun memberikan sedikit penjelasan. You're here because you know something. What you know you can't explain, but you feel it. You felt it your entire life, that there's something wrong with the world. You don't know what it is, but it's there, like a splinter in your mind, driving you mad. It is this feeling that has brought you to me. Do you know what I'm talking about? The Matrix. Do you want to know what it is? Dunia The Matrix adalah sebuah penjara yang meliputi semua isi dunia yang bisa dilihat oleh mata Neo saat ini. Dan ini telah membutakan Neo dari kebenaran yang sesungguhnya. Di sini Morpheus juga menegaskan bahwa tidak seorang pun yang bisa diberitahu apa itu The Matrix, tetapi mereka harus melihatnya dengan mata kepala sendiri. What truth?
Ia kemudian memberikan Neo 2 buah pil. Pil berwarna biru akan membuat Neo tetap berada pada kondisi semula dan menikmatinya saja. Percaya saja dengan apapun yang ia lihat dan terima saja. Tapi jika Neo memilih pil yang merah, maka ia akan menemukan dunia yang sebenarnya. Dan ini sangat mirip dengan alegori dari Plato tadi. Dalam cerita The Matrix, Neo akhirnya terbangun dan menyadari kalau ia berada dalam sebuah tangki yang terisi cairan dan terhubung dengan banyak kabel. Ia juga melihat tubuh lain di tangki lain dengan kondisi yang sama. Semua terhubung ke sebuah mesin besar. Saat Neo terbangun, drone pengawas menyadarinya, dan ia pun dicabut tubuhnya dari tangki dan dibuang ke saluran pembuangan. Di saat itulah Morpheus melalui kapalnya Nebuchadnezzar datang menyelamatkan Neo. Setelah itu, Neo pun belajar untuk beradaptasi dengan dunia yang sesungguhnya. Kagetnya si Neo ketika ia berhasil keluar dari sana itu sama seperti orang yang pertama kali melihat dunia luar yang ada di Plato alegori tadi. Tapi ada sedikit perbedaan. Ketika ia melihat dunia luar, di Plato alegori, orang akhirnya melihat dunia yang begitu indah. Memang awalnya perlu adaptasi. Tapi dalam The Matrix, Neo melihat bahwa dunia nyata itu adalah sebuah kota manusia dan hanya tersisa sebuah kota saat itu, yaitu Zion, dan manusia terancam hidupnya karena okupasi dari mesin. Kalau kita tahu ternyata dunia luar lebih kejam, tentu lebih baik hidup dalam dunia mimpi daripada melihat kenyataan. Ini sebenarnya sama dengan kondisi diri kita yang tidak bisa menerima kenyataan yang pahit. Kita bisa melihat orang bisa melarikan diri ke narkoba, alkohol, games online, shopping, apapun yang menghibur mereka untuk menutupi realita di hadapannya. Sekarang kita kembali ke Matrix. Morpheus sebenarnya sudah mengantisipasi reaksi Neo yang akan kaget. Memang tidak semua orang siap untuk menerima kenyataan. Oleh karena itu, memaparkan kenyataan langsung begitu saja kepada mereka yang tidak siap tentu tidak bermanfaat. Pada akhirnya Neo juga belajar untuk menerima kenyataan itu. Namun ada manusia lain yang akhirnya menyesal untuk menerima pil merah. Ia adalah Cypher. Ia mengungkapkan penyesalan tersebut kepada Neo. Namun tampaknya mereka berdua sudah tidak lagi sejalan pikirannya. Bahkan Neo mempersiapkan diri untuk menyelamatkan yang lain bebas dari dunia Matrix. Sedangkan Cypher, ia berpendapat, walaupun saya tahu bahwa stick ini tidak eksis, aku tahu ketika meletakkannya ke mulut saya, Matrix lah yang memberitahu otak saya bahwa ini enak. Setelah 9 tahun, kamu tahu apa yang saya sadari? Ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Cypher akhirnya melihat kenyataan secara langsung dan mendadak. Ketika itulah ketidaktahuannya terhapus dan ia tidak pernah akan kembali ke kondisi yang sama seperti sebelumnya. Oleh karena itu, Cypher tidak menerimanya dan ia meminta agen Smith untuk mengembalikannya ke Matrix dan mengalami mimpi yang indah. Menjadi orang terkenal dan kaya katanya. Dan yang terpenting adalah semua memorinya tentang kenyataan ini dihapus. Ini sama seperti kita ketika kita kaget melihat kenyataan yang pahit, kita mencoba menghapusnya. Kita membuat realita palsu baru untuk menutupi fakta yang terjadi. Mungkin sebagian besar umat manusia melakukan ini. Ide Cypher untuk kembali ke Matrix juga ia ungkapkan ke Trinity. Walaupun Trinity mengingatkan bahwa Morpheus telah memberitahukannya realita, Cypher tetap memilih Matrix yang penuh dengan kepalsuan. Sekarang kita melihat ke arah Neo yang sudah terbebaskan dari kepalsuan itu dan ia mulai belajar untuk memasukkan dirinya kembali ke dalam sistem The Matrix. Namun kali ini ia masuk mencapai suatu tujuan baru. Ia belajar berbagai keahlian yang bisa ia pakai untuk menyelamatkan orang yang masih bermimpi di dunia The Matrix. Ketika ia kembali ke Matrix,
semua terasa lebih hambar dari biasanya. Sama seperti seorang pesulap yang mengetahui trik sulap, maka ia tidak akan pernah terbuai lagi oleh tipuan sulap. Sama seperti diri kita juga mengalami hal itu. Ketika kita kecil, kita begitu bahagia dengan cerita dongeng yang penuh dengan khayalan, yang kita tahu khayalan ini sebenarnya tidak nyata. Ketika kita dewasa, kita sangat jelas tahu itu, dan kita tidak lagi tertarik untuk melihat atau mendengarkan dongeng masa kecil tersebut. Kembali ke Neo menemukan juga beberapa orang berkarakter unik, seperti Oracle, Merovingian. Mereka adalah program komputer, namun mereka sadar bahwa mereka dan Matrix hanyalah sebuah ilusi. Hanya saja mereka tetap menikmati saja ilusi yang ada. Kepalsuan ini mirip seperti orang yang tenggelam dalam dunia game online. Semua hanya ilusi di dalam dunia game online, termasuk prestasi Anda, level Anda, dan teman Anda. Namun ketika kita tenggelam dalam dunia tersebut, kita menikmatinya seolah-olah ia nyata. Pada akhirnya cerita The Matrix memberikan sebuah pandangan baru bagi manusia awam yang belum pernah bersentuhan dengan filosofi. Kebenaran sebenarnya tidak pernah berubah, namun rasa yang muncul ketika menerima kebenaran ini yang berbeda-beda. Perspektif dari masing-masing orang lah yang membuat kebenaran itu berharga untuk dikejar atau tidak. Ketika kita tanya, apakah Anda mau menerima kebenaran? Kita otomatis langsung bisa mengucapkan, tentu saja saya mau menerimanya. Tetapi ketika kita diberikan secara nyata kebenaran itu, tidak semua dari kita bisa menerimanya. Kita ambil contoh, ketika kita mendapatkan kenyataan bahwa orang tua kita yang bersama kita saat ini bukanlah orang tua kandung. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah sekarang kamu masih di tim Neo atau akhirnya Anda memilih tim Cypher? Sekian video singkat saya hari ini. Semoga filosofi ini memberikan sedikit nasihat, manfaat kepada semua yang mendengarkannya. Terima kasih.